pagi atau besok malam ya, itu malam 25 itu adalah malam Natalan, maka kita sebagai umat Islam harus warning, berhati-hati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah menyatakan dalam ayat ini, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirul jibal hadda an da'u lirahmani walada. Jadi ayat ini memberi warning kepada kita, bukan cuma hanya sekedar orang kafir, bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir itu yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu punya anak, itu menggoncangkan dari alam semesta ini. Langit-langit mendengar kata-kata itu langit enggak kuat, enggak tahan melihat kebesaran Allah yang dihinakan, yang dikatakan, yang dituduhkan kepada Allah bahwa Allah itu punya anak. Maka langit pun kata Allah takadus samawat, lapis 7, hampir kata Allah, langit yang hampir lapis 7 yang mendengar suara yang dikatakan oleh orang-orang Nasoro bahwasanya Allah punya anak, itu hampir saja langit itu akan hancur ya. Langit itu akan hancur, berkeping-keping ya. Kenapa? Karena mendengar kata-kata itu. Ini karena ketakutannya daripada langit, bahwasanya ini perbuatan perkataan yang sangat-sangat mungkar. Makanya Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda, kau telah mendatangkan, kau telah membawa kata-kata yang amat sangat mungkar sekali, yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma langit saja, watan syaqqul ardu, bahkan bumi pun ya akan terbelah-belah untuk menenggelamkan manusia, membinasakan manusia. Wa takhirul jibalu hadda, bahkan gunung-gunung pun akan hancur lebur ya, akan hancur lebur dikarenakan daripada omongan mereka anda'u lirahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah ini kalau sampai ternyata terjadi di suatu saat, bukankah itu menghancurkan kita semuanya? Bukankah saat langit runtuh kita pun akan binasa? Bukankah saat bumi itu retak-retak dan menenggelamkan manusia, kita pun yang baik-baik juga kena juga? Bukankah Nabi pernah mengatakan al-bala ya'um, bala itu mengena keseluruhan ya. Jadi kalau sampai terjadi ini semua, maka yang binasa bukan orang kafir saja, tetapi kita juga ikut binasa. Makanya kita jangan menggampangkan perkara seperti ini seakan-akan apa? Ini kan urusan orang kafir. Itu terserah dia. Bukan seperti itu. Ini memberikan warning kepada kita, memberikan isyarah, memberi pengertian kepada kita supaya kita cerdas. Bahwasanya kalaupun andai kata ya Allah turunkan bala ini kepada mereka dengan menghancurkan alam, menghancurkan langit, menghancurkan bumi, menghancurkan gunung, maka kita pun pasti akan terkena daripada imbasnya. Coba jangan jauh-jauh, andai kata besok malam terjadi gempa bumi gitu, mau bilang apa? Bukankah kita juga yang kena? Ya, bukan cuma mereka saja. Betul kita dikatakan lakum dinukum waliyadin. Itu lakum dinukum itu adalah di dalam masalah urusan mereka. Kita jangan ikut campur, ya itu urusan mereka. Jangan kau ikut-ikutan dengan mereka. Jangan kau ikut bersama-sama mereka. Jangan kau ikut salam-salam dengan mereka, ucapkan selamat. Jangan ikut-ikutan. Itu urusan mereka. Kamu jalankan sebaik-baiknya urusan agama kamu sendiri. Tetapi karena di sini ada tanda tanya dan ada peringatan dari Allah SWT bahwasanya dengan perbuatan mereka itu ya, maka Allah atau langit dan bumi maupun gunung akan menghendaki mereka itu akan hancur. Kalau sampai ini terjadi, maka apa yang akan terjadi? Kita pun akan kena imbasnya. Apalagi wal iyadu billahi min dalik, wal iyadu billah min ghadabillah, kalau ada yang berani di antara kita orang yang muslim yang ngakunya mukmin kemudian ikut-ikutan dengan mereka. Apa ikut-ikutan mengucapkan salam, ataukah ikut-ikutan mengucapkan macam-macam, atau ikut hadir, atau ikut membantu,
atau lain sebagainya. Ini kekufuran yang luar biasa. Inna syirka ladzulmun azim. Ini sedang menyekutukan Allah, membuat marah Allah, membuat marahnya langit dan bumi, membuat marahnya alam semesta. Terus kemudian kau ngaku mukmin, terus kau mau ikut bersama dengan mereka, hanya mengambil hatinya mereka saja, kepengen dipuji mereka, kepengen supaya kita disayang mereka, kepengen kita dapat imbalan dari mereka, kepengen kita mendapat harta, kedudukan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kemurkaan di atas kemurkaan yang akan terjadi. Ini namanya bunuh diri umat Islam kalau andai kata melakukan seperti itu. Walaupun ada 1-2 orang yang mengatakan boleh dan lain sebagainya, itu resiko dia akan tanggung sendiri. Tapi kami sebagai umat Islam yang menghargai daripada kehormatan Allah dan Rasulnya, kami tidak akan melakukan itu semuanya. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melihat keadaan yang sedemikian rupa, melihat kesyirikan, kekufuran, maka kita jangan sekali-kali ikut campur dengan urusan daripada mereka itu sendiri, karena ini berbahaya sekali ya. Karena berbahaya. Memang ini cobaan buat umat Islam, tetapi jangan sampai kita nanti terjerumus dan kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di saat yang seperti itu, di saat kemungkaran yang begitu besar, di saat di mana langit, bumi dan gunung itu pun akan menghancurkan mereka diri sendiri untuk membinasakan umat Islam, maka kita harus menyikapinya dengan sikap yang baik, sikap yang arif, sikap yang terpuji. Dengan apa? Mari di saat malam Natalan, ayo umat Islam yang punya musola di musolanya, yang punya masjid di masjidnya, yang punya majelis taklim di majelis taklimnya, yang punya pondok di pondoknya. Kalau nggak ada semuanya di rumahnya masing-masing, dimanapun kita berada, ayo kalau mereka rame-rame menyekutukan Allah yang bikin murka Allah, kita rame-rame juga mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin tandingan kepada mereka. Jadi mereka di sana mengatakan seperti itu lakum dinukum waliyadin. Kamu menyekutukan Allah itu urusan kamu, tapi kami pula akan membela Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah disekutukan, kita bela Allah. Jangan di saat Allah sekutukan kita diem aja. Jangan. Walaupun lakum dinukum waliyadin, betul, tapi intan surullah hayan surkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah menyuruh kepada kita untuk bantu Allah. Di saat mereka menyekutukan, kau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dianjurkan kita semua kalau bisa usahakan majelis taklim kita. Kalau kita punya majelis taklim, ayo hidupkan majelis taklim minimal malam Natalan, dari mulai maghrib minimal sampai adzan isya. Yang punya musola, ayo hidupkan musola dari maghrib sampai isya. Yang punya masjid begitu pula, yang punya majelis taklim begitu pula, yang punya pesantren begitu pula. Yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ada apa-apa, di rumah kita masing-masing. Kumpulkan anak kita, keluarga kita, ayo bareng-bareng kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dibaca. Kalau nggak bisa kita baca sendirilah. Kalau nggak bisa kita sendiri dah. Kita sendiri. Cara bacanya 10 kali baca kulhu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi Anda merasakan bahwa mereka sedang mengatakan menyekutukan Allah beranak, Allah diperanakan dan sebagainya. Anda mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan rasa bahwa kita membela Allah, dengan rasa kita itu menjawab daripada kekufuran mereka, mengingkari kekufuran mereka, ya, membalas kekufuran mereka. Kalau mereka mengatakan Tuhan beranak diperanakan, kita katakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Dibaca 10 kali bersama-sama dengan bacaan bareng, bacaan yang tenang, bacaan yang semangat, bacaan dari hati nurani kita, bacaan yang menunjukkan kita membela Allah. Dengan semangat kita bela Allah dengan membaca daripada surah Al-Ikhlas tersebut. 10 kali dibaca, kemudian diiringi selanjutnya dengan mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ridho kita orang sama Allah sebagai Tuhan kami. Kita ridho kepada Islam sebagai agama kami. Ridho dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi kami. Diulang 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Kemudian raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. 3 kali. Kemudian baca qul huwallahu ahad lagi, dan seterusnya diulang-ulang minimal sampai adzan isya, sampai masuk waktu sholat isya. Selesai udah sholat isya selesai, falas tawakkal 'alallah. Itu minimal. Ya syukur kalau ente bubar selesai, ente mau terusin sendiri, perbanyak ya pembacaan seperti itu. Karena ini dalam masa-masa itu adalah perlombaan. Ini adalah menuju ke siapa di antara kalian yang mau menolong Allah SWT. Menolong sejauh mana, menolong sebanyak mana, menolong semangat seperti apa, itu yang akan menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau insya Allah, kalau andai kata Allah pun membinasakan, tetap masih meluluh lantakan bumi, mudah-mudahan Allah menolong orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mereka binasa, hancur, saudara muslim kita hancur karena mereka tidak ikut campur apa-apa, tidak mau membela Allah, Allah akan membela orang-orang yang membela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat-sangat penting sekali. Mari di kesempatan ini 2 waktu yang paling istimewa, yaitu pada malam Natalan dan yang kedua pada malam tahun baru. Dua-duanya sama. Pada maghrib minimal sampai isya. Malam Natalan maupun malam daripada tahun baru. Itu malam persekutuan. Menyekutukan kepada Allah SWT. Disitulah kita pula membaca seperti ini dan mengulang-ulang. Ini selayaknya menurut saya seluruh umat Islam di dunia, bukan cuma di Indonesia. Seluruh masjid, seluruh mushola dikumandangkan daripada kalimat surah Al-Ikhlas. Semuanya di mana-mana digemakan seperti ini. Ini saya kira lebih afdal, lebih bagus, dan ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari siapapun di antara kita yang punya atau megang mushola, megang masjid, megang majelis, megang apa, ayo hidupkan tempat itu sebagai tanggung jawab kita, bela Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh enggak repot kok, enggak berat kok, bukan kita harus ke Monas kemana, enggak kok. Ya, kita cuma di masjid kita sendiri. Habis sholat maghrib selesai duduk, ayo kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali, baca raditu billahi rabban 3 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 10 kali, raditu billahi 3 kali, sampai daripada masuk waktu isya. Selesai itu udah adzan, qomat, sholat isya, pulang. Yang mau teruskan masing-masing silakan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, bagaimana kalau andai kata maghrib itu ada pengajian, Bib? Enggak apa-apa. Kalau memang bisa dirubah, syukurlah pengajiannya dirubah. Minta sama ustadznya, ustadz malam ini khusus kita nggak pakai kitab duluan, kita pakai daripada pembacaan ini, membentengi umat Islam, bela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saatnya saat kita lagi, ya ibarat orang bilang ada kebakaran, kita sedang berusaha memadamkan api kebakaran tersebut, ya. Maka kita berusahalah memohon kepada ustadz itu, cobalah sadarkan bahwa ini cukup dengan membaca itu sampai selesai. Kalaupun nggak bisa, ya sudah ba'dal isya. Itu nggak ada masalah juga, boleh-boleh saja. Tapi saya kira untuk masyarakat lebih efisien, lebih gampang kumpul, yaitu setelah daripada maghrib. Maka itu di dalam acara
Natalan seperti besok malam, yang mana mereka akan menggemakan sedemikian rupa untuk menyekutukan Allah, kita gemakan sedemikian rupa untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di malam tahun baru. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada umat Islam, kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi tentara-tentara Allah, pembela-pembela Allah, mujahidin fisabilillah, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang membela Allah dan Rasulnya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.